Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ba'da. Para teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hampir penghujung Ramadan ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kembali kajian-kajian kita. Berharap kajian-kajian hari ini, kajian-kajian yang lalu bisa menjadikan bekal kita di Ramadan ini, juga bisa menambah ilmu untuk kita sehingga bisa kita amalkan, nanti kita bisa manfaatkan dan menambah wawasan kita. Bagaimanapun ilmu adalah sesuatu yang mulia dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya, insya Allah tambah kesempurnaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada siang kali ini adalah masalah atau dengan tema sejarah besar dalam bulan Ramadan. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah membuat bulan ini unik. Uniknya kenapa? Baik hitungan matahari maupun hitungan bulan, dua-duanya jumlahnya sama, 12 bulan. Walaupun nanti setiap bulannya berbeda. Untuk hitungan matahari 30-31, untuk hitungan bulan 29-30. Nanti yang hitungan bulan ada beberapa yang menggunakan, di antaranya yang kita gunakan sampai saat ini dan semoga bisa selalu eksis, yaitu bulan Hijriah. Ini menggunakan hitungan bulan mengitari bumi. Ada lagi hitungan bulan Jawa, itu juga sama. Ada juga yang melalui hitungan matahari. Ingat, Islam tidak anti kedua-duanya. Islam menggunakan dua-duanya. Januari, Februari dan seterusnya adalah hitungan matahari, yaitu ketika bumi mengelilingi matahari yang berjumlah 365, sekian jam. Pasnya 4 jam itu. Akhirnya dibuatlah ada nanti tahun kabisat dan seterusnya. Dan kita nggak bahas tentang itu. Yang kita bahas fokus adalah tentang bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan Ramadan ini, mengingatkan saja, hitungan Ramadan itu bukan dimulai semenjak Islam, tetapi sebelum Islam sudah ada. Mana buktinya? Buktinya adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita selalu mengenal Nabi lahir yaitu pada bulan Rabiul Awal, tetapi tahun berapa? Nggak ada hitungannya tahun berapa. Artinya apa? Orang Arab zaman dahulu sudah mengenal nama-nama bulan, tetapi belum mengenal nama-nama atau hitungan tahun, belum mengenal hitungan tahun. Nanti untuk tahunnya menggunakan peristiwa-peristiwa. Nah, di antara kejadian besar yang ada di Ramadan adalah, ini kenapa saya awali tadi, nanti biar nyambung. Di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan adalah, nih, dasarin ini dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum syiyamah, yang mana diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu langit. Maksudnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pada bulan Ramadan abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Artinya apa? Ketaatan pada bulan Ramadan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat di bulan Ramadan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita bisa saksikan, hanya saja sekarang keadaannya berbeda. Kalau yang keadaan normal seperti tahun-tahun lalu, betapa banyak orang yang biasanya sholat di rumah ketika Ramadan mudah melangkahkan kaki untuk ke masjid berjamaah. Betapa banyak orang yang sholat sunnahnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat setiap harinya,
begitu Ramadan jadi sekian puluh rakaat, kan begitu. Dimudahkan oleh Allah dalam hal ketaatan. Betapa banyak orang yang kita saksikan setiap hari paling sedekah sekian ribu, sekian puluh ribu, begitu Ramadan sampai ratusan ribu, jutaan mudah dia keluarkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertaat. Pun demikian dalam bermaksiat, tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup di dalamnya atau di bulan Ramadan tersebut abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Maksudnya dipersulit untuk orang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, yang biasa orang maaf seandainya seperti gandengan laki perempuan yang bukan mahram atau istilah lain pacaran dan seterusnya, kalau Ramadan mungkin agak-agak segen. Nah, ini artinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa mabuk-mabukan di pinggir jalan di luar Ramadan, ketika Ramadan mereka pun akan minimal akan menyembunyikan dirilah ketika mereka mabuk. Alasannya nggak enak, puasa-puasa kan begitu. Intinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Wa takhallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Inilah yang kadang ditanya oleh teman-teman jamaah, yaitu mereka selalu nanya, Pak Ustadz, katanya Ramadan syaitan dibelenggu. Iya, betul. Bahkan hadisnya populer. Bukan satu dua perawi yang meriwayatkan, tapi banyak perawi yang meriwayatkannya. Tapi kenapa masih banyak kemaksiatan? Ingat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadikan kita condong kepada kemaksiatan. Yaitu yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu. Nah, kenapa masih ada maksiat? Ya karena yang dibelenggu baru syaitannya. Nafsunya kan belum dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah PR kita. Kita sudah dibantu oleh Allah separuh dari pengganggu kita, yaitu syaitan. Tinggal separuh lagi kita bisa mengendalikan atau enggak. Lillahi, demi Allah, fihi, di dalam bulan Ramadan, lailatul, ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh dia telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lanjut, ini dasar bahwa kenapa bulan Ramadan kita spesifikkan dan kita muliakan, karena memang Allah sendiri pun memuliakannya dengan berbagai hal tersebut tadi. Bahkan disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang diberkahi itulah ada atau terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Yaitu yang pertama diantaranya adalah turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Baqarah. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama. Nah, sekarang ketika kita menengok ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya, ternyata ada istilah bahwa bulan Ramadan, bahwa Al-Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar. Sedangkan kita mengenal turunnya Al-Quran yang pertama kali itu 17 Ramadan. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kemarin sudah kita bahas sekilas, yaitu yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran turun pertama kali dari Lauh Mahfuz itu nggak langsung ke bumi, tetapi berhenti dulu di langit yang pertama. Ini dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama, inilah terjadinya di Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Wallahu a'lam tanggalnya, banyak perbedaan pendapat di sini. Yang pasti Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan. Artinya tidak menyalahi apa yang kita bahas pada siang kali ini, yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kedua, setelah di langit yang pertama yang dinamakan Baitul Izzah, diturunkan kembali oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW ke bumi, yang mana pertama kalinya adalah pada tanggal 17 Ramadan, yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nih, 17 Ramadan. Nanti adapun perbedaan tanggal tetap masih di dalam bulan Ramadan. Nah, kita bahas itu. Ada yang bilang 24, ada yang bilang 21. Yang biasa kita ambil pendapatnya adalah yang 17
Ramadan. Turunnya Al-Quran, dan ingat bahwa turunnya Al-Quran yang pertama kali ini menandakan bahwa awal kenabian baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada saat itu Nabi belum hijrah. Nabi masih di Mekah. Inilah yang saya sambungkan dengan cerita di awal tadi, bahwa orang Makkah, orang Arab pada saat itu sudah mengenal nama-nama bulan, tapi belum mengenal hitungan tahun. Maka ketika ditanya Nabi menjadi Nabi awal itu kapan? Nah, maka kita bisa menjawab 17 Ramadan, tahunnya yang belum ada. Karena memang belum hijrah. Kalau kita mau ngitung seperti Masehi, berarti ya 13 SH, 13 sebelum Hijriah, kan begitu. Karena memang belum hijrah Nabi. Nah, kita lanjut. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kejadian yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa kok sangat-sangat dahsyat? Ini tetap akan bergulir dan berlanjut ila yaumil qiyamah, sejarah yang ini, bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan diabadikan sendiri di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan yang kedua, mulai atau awalnya Al-Quran turun ke bumi yang diterima oleh baginda Rasul, disampaikan oleh malaikat Jibril, ini menandai awalnya kenabian baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang masyhur berpendapat bahwa saat itu Nabi berusia 40 tahun dan diterimanya wahyu pertama kali ini di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Pertama. Yang kedua, kejadian apa lagi yang terjadi di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Ada lagi, yaitu perang Badar. Perang Badar adalah perang atau pertempuran pertama besar antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan lagi. Nah, ini unik. Pada tanggal 17 Ramadan lagi, pada tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum ada apa-apa atau belum terjadi peperangan. Tahun kedua, nih saya urut-urutin. Sya'ban Nabi menerima perintah untuk puasa Ramadannya nanti, yaitu yang biasa atau yang biasa kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dan ini di bawah ayat-ayat bawahnya itu yang terkait dengan puasa, ini turunnya bulan Sya'ban pada tahun kedua setelah Nabi hijrah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Sya'ban menerima perintah puasa, masuk bulan Ramadan, dimulailah puasa pertama kali, puasa Ramadan yang pertama kali oleh umat Islam. Dimulainya pada tahun kedua ini. Nah, dimulainya puasa ini oleh umat Islam, tanggal 17-nya terjadilah perang Badar. Artinya apa? Perang Badar terjadi di awal umat Islam mendapatkan perintah puasa yang pertama. Yang kedua, ingat, Badar itu jauh dari Madinah. Wakila 100 kilo lebih dari Madinah. Dan ingat, ternyata umat Islam yang ikut perang Badar dikisahkan sekitar 313 pasukan Nabi dan sahabat. Di antara 313 ini kendaraannya tidak lebih dari 10. Maka di slide saya tampilkan bahwa di situ Allah menyebutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini diungkit oleh Allah.
diingatkan oleh Allah. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badrin saat perang Badar. Wa antum adillah, sedangkan kalian dalam keadaan lemah pada saat itu. Kenapa kok lemah? Karena minimnya pasukan Islam hanya 313, sedangkan pasukan kafir sekitar 1000 pasukan. Nih, 313 lawan 1000, 1:3 lebih. 1 orang lawan 3. Adillah, lemah orang Islam. Bukan hanya lemah pasukan, lemah persenjataan dan lemah perlengkapan. Kenapa? Orang kafir pada saat itu pasukan lengkap dengan kuda dan unta, sedangkan kita yang pakai kendaraan tidak lebih dari 10. Lantas senjatanya apa? Ya seadanya. Tetapi karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam pada perang Badar ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah lantas Allah menutup fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat nih, kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan makin jauh dari Allah, jangan terlena dengan foya-foya, gembira dan seterusnya, tetapi justru kita harus ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur kita bukan menjauh dari Allah, tetapi syukur kita adalah makin dekat kepada Allah. Inilah dalam hal duniawi saya sering menyampaikan bahwa kita sebagai umat Islam boleh mengejar harta, boleh mengumpulkan harta, tetapi harta yang seperti apa dulu? Akan begitu, yaitu harta yang kita kembalikan untuk kemuliaan Islam dan penunjang agama atau perjuangan agama Islam, yang biasa kita sebut dengan harta yang berkah. Yang kita kejar itu keberkahan. Banyak nggak berkah, naudzubillah. Kenapa? Ciri-ciri harta yang berkah adalah makin banyak dia mempunyai harta, makin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri harta yang tidak berkah adalah makin banyak dia mempunyai harta, makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya bukan menjadikan atau bukan mengantarkan dia kepada surga Allah, tapi justru hartanya akan mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini buat selingan saja, saya ulangi lagi terkait dengan ayat perang Badar ini. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sudah ditolong oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itulah makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang Badar akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, dan pada saat itu, nah ini juga penting, dan pada saat perang Badar itu kata ulama, kata ini saya buka juga, ada Ibnu Abbas beliau bilang, kanat perang Badar itu terjadi pada Yaumul Jum'ah, hari Jum'ah, as-sabi' asyar min syahri Ramadan, 17 Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan perang Badar. Dan di perang Badar inilah terbunuh kutila fir'aunul ummah, Fir'aunnya umat zaman Nabi Muhammad perang Badar ini. Siapa? Yaitu Abu Jahal, akbaru a'da'il Islam, musuh Islam yang paling besar, terbunuh pada perang Badar ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat saya tadi bahwa perang Badar terjadi 17 Ramadan. Awal umat Islam berpuasa, jaraknya puluhan kilometer dari Madinah, bahkan wakilnya lebih dari 100 kilometer dari Madinah. Ini yang jadi muhasabah kita adalah, ingat, keadaan puasa di bawah terik matahari, atas terik matahari, bawah panasnya padang pasir, tetapi
tetapi umat Islam tidak menjadikan alasan puasa sebagai penghalang mereka berperang. Tetap mereka berpuasa dan tetap mereka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang unik. Nah, sekarang adalah sebenarnya kalau dibilang perbandingan jelas tidak banding. Tetapi ini hanya buat motivasi kita. Lantas kita, apa alasan kita ketika ada sedikit halangan lantas kita nggak puasa? Ini. Apa alasan kita ketika ada sedikit kesakitan lantas kita nggak puasa? Ini yang jadi masalah. Sedangkan orang-orang zaman dahulu bahkan di awal Islam, di atas terik matahari, bawah panasnya padang pasir, jauh dari rumah, mereka tetap melaksanakan puasa, bahkan berperang fisabilillah yang taruhannya adalah nyawa. Ini motivasi buat kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan penghalang kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang bekerja tetap bekerja. Yang bekerja di rumah nggak apa-apa, lanjutkan. Puasa bukan penghalang. Yang bekerja di luar, apalagi buat penyemangat. Ingat, Badar lebih dahsyat daripada teriknya matahari Indonesia saat ini, yang hanya paling berapa derajat. Tetapi sahabat zaman dulu dapat melaksanakan, dan keteguhan iman mereka menjadikan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya adalah yang ketiga, pembebasan kota Makkah. Ini unik juga. Pembebasan kota Makkah terjadi juga pada bulan Ramadan, tepatnya pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau 8 tahun setelah Nabi Hijrah. Nih, pembebasan Makkah. Kenapa? Saat itu Nabi beserta 10.000 pasukannya masuk ke kota Mekah. Orang Mekah sudah pada ketakutan. Kata mereka, kalau istilah bahasa gampangnya kita, habislah kita, matilah kita. Dia Muhammad beserta pasukannya masuk ke Mekah mau menyerang kita. Kata mereka seperti itu. Ditambah lagi oleh Sa'ad bin Ubadah, seorang pembesar Ansor, yang pada saat itu beliau berteriak-teriak, "Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah." Ini adalah hari pembalasan, ini adalah hari pembalasan, kata beliau. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orang Islam dulu di Mekah ditindas oleh kafir-kafir Mekah. Orang Islam dulu di Mekah dihajar, dihabisi, diambil harta-harta mereka oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, saat ini orang Islam dapat menguasai Mekah, inilah hari pembalasan, kata Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi, ketika beliau bilang seperti itu, orang-orang kafir Mekah makin ketakutan. Tapi inilah kehebatan Nabi. Apa Nabi bilang? Apa Nabi menjawab? Hadza yaumul marhamah. Kalau Sa'ad bin Ubadah bilang hadza yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan. Nabi bilang hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Bukan pembalasan tapi kasih sayang. Inilah uniknya bahasa Arab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda satu huruf saja, sudah jauh sekali artinya. Malhamah pembalasan, marhamah kasih sayang. Ini bahasa Arab. Makanya ketika kita sholat, bacaan-bacaan kita jangan sampai salah. Apalagi bacaan-bacaan yang hukumnya wajib, seperti takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sampai sholawat dan salam. Jangan salah. Kenapa? Kalau salah bisa merubah arti, dan memang sampai merubah arti bisa batal sholat kita. Ini selingan saja. Saya lanjutkan sejarah tadi ini. Akhirnya Nabi meneriakkan hadza yaumul marhamah, hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang, ini hari kasih sayang. Singkat cerita, umat atau orang-orang Mekah pada saat itu ada beberapa 3 pilihan. Yang pertama, barang siapa yang masuk masjid fahuwa amin, dia aman. Barang siapa yang menutup rumahnya, masuk rumah dan menutup rumahnya, dia aman. Barang siapa yang masuk rumah Abi Sufyan,
dia aman. Kenapa kok Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan pada saat itu menjadi pemimpin orang Mekah. Ini dikasih penghormatan oleh Nabi dan umat-umat Islam bahwa orang yang mau masuk ke rumahnya Abu Sufyan dianggap aman, tidak akan diserang oleh umat Islam. Akhirnya mereka pada masuk. Singkat cerita, tanpa ada pertumpahan darah, umat Islam bisa menguasai Mekah, dan Ka'bah pada saat itu yang dikelilingi oleh berhala-berhala. Dikisahkan dalam sejarah, Ka'bah ini dikelilingi oleh 360 berhala, yang mana orang Mekah dulunya setiap hari menyembah satu berhala, hari berikutnya menyembah berhala sampingnya lagi, sampai setahun lagi, nanti sampai situ lagi berhala yang pertama lagi, begitu seterusnya. Nah, begitu Islam menguasai Mekah pada saat ini atau tahun 8 Hijriah ini, dibersihkanlah berhala-berhala itu dari sekitar Ka'bah. Ka'bah yang dikelilingi berhala, Ka'bahnya tetap berhalanya yang dihilangkan. Ini juga nanti buat fikih kita bahwa ketika ada percampuran baik dengan buruk, saya ulangi lagi, ketika ada percampuran yang baik dengan buruk, kalau bisa dipisahkan, jangan dihancurkan semuanya, tetapi amankan yang baik, hilangkan keburukannya. Mana dalilnya? Ketika Nabi menguasai Mekah, Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala, Ka'bahnya tetap masih berhalanya yang dihilangkan. Ini namanya dalil dari kisah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Lanjut, lantas apalagi Pak Ustadz kejadian besar yang terjadi pada bulan Ramadan adalah pembebasan Andalusia yang saat ini disebut. Kapan itu Pak Ustadz? Tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Berarti sudah masa setelah sahabat. Bahkan tabi'in sudah masa sepuh-sepuhnya ini. Siapa yang membebaskan Andalusia? Begini, teman-teman sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasanya kok pembebasan? Kok bukan ekspansi? Ini mumpung belum tanya, saya kasih tahu dulu. Ada Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Ada Fathu Andalusi, pembebasan Andalusia. Kenapa kok namanya pembebasan Pak Ustadz? Padahal kan kita pasukan masuk ke mereka, kok bukan penjajahan atau ekspansi? Karena seperti ini, kronologisnya itu begini. Pada saat itu, yang paling gampang contoh Andalusia saja. Nah, kalau Mekah udah ketahuan. Andalusi pada saat itu mereka dikuasai oleh pemerintahan Eropa yang pada saat itu namanya masih Romawi ya, masih Romawi. Nah, di situ ada pemaksaan agama. Pada saat itu ada pemaksaan agama, sehingga orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu dan mereka tinggal di sana, mereka merasa tertekan. Dan orang-orang yang beragama lain dan yang berpaham lain walaupun satu agama, mereka pun akan tertekan oleh pemerintah pada saat itu, pemerintahnya Romawi saat itu. Nah, tekanan-tekanan yang dialami oleh masyarakat bawah inilah, begitu Islam masuk, ini justru menjadi pertolongan buat mereka. Jadi Islam sebenarnya bukan menjajah, tapi justru membebaskan mereka dari penjajah sebelumnya. Sebelumnya tanah ini atau wilayah ini dikuasai oleh pemerintahan yang, kalau istilah kita apa ya, anarkis atau apa itu, yang suka memaksakan kehendak. Akhirnya rakyatnya susah, dalam kehidupan sosial susah, dalam kehidupan keagamaan juga susah. Nah, begitu Islam datang membawa solusi moderat atau membawa solusi yang wasatiyah istilah sekarang, istilah MUI, yaitu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Artinya apa? Kita terkenal ini kisah ini. Setiap Islam datang itu Islam tetap membebaskan masyarakat dalam beragama dan melindungi mereka dari serangan-serangan luar. Yang penting mereka islah,
dan mereka masuk ke dalam wilayah Islam. Nah, makanya namanya pembebasan. Pembebasan Andalusia terjadi pada 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 19 Juni 711 Masehi, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dengan 12.000 pasukannya. Uniknya para sejarah mencatat bahwa sebenarnya lawannya itu banyak sekali, gak imbang. Pasukannya Tariq bin Ziyad dengan pasukan Romawi gak imbang. Akan tetapi ketika Tariq bin Ziyad turun dari kapal dengan 12.000 pasukannya ini, lantas beliau kembali ke kapal, membakar kapalnya. Kapal dibakar, lantas beliau berpidato di depan para pasukannya, "Wahai pasukanku, kapal kita telah habis terbakar." Artinya di belakang kita laut, di depan kita musuh. Kalau kita mundur, kita mati sia-sia seperti orang mati bunuh diri. Tetapi kalau kita maju, kalau kita menang, itu yang kita harapkan. Dan kalau kita meninggal, kita akan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi penyemangat pasukannya, sehingga walaupun hanya 12.000 lawan berkali-kali lipat, alhamdulillah akhirnya Tariq bin Ziyad bersama pasukannya bisa menang dan bisa membebaskan Andalusia pada saat itu. Terjadinya Ramadan 28. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga lagi itu tadi yang pertama masalah Nabi menjadi Nabi. Yang kedua perang Badar, awal Islam ketika Nabi di Madinah. Yang ketiga Nabi bisa kembali menguasai Mekah bersama para sahabatnya. Yang keempat orang Islam, umat Islam bisa mulai masuk ke Eropa, yaitu Ramadan ini 28. Dan yang kelima, setelah Nabi Mekah lantas menguasai Eropa, yang kelima inilah yang mulai kita melihat sejarah Indonesia. Ternyata 22 Juni 1527 Masehi, yang mana pada saat itu Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. 22 Juni yang diperingati setiap 22 Juni oleh orang-orang Jakarta sebagai ulang tahun Jakarta, ternyata kejadiannya pun pada bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, 22 Juni 1527 Masehi, yaitu Fatahillah berhasil mengusir Portugis, mengubah Sunda Kelapa menjadi Jakarta, ternyata bertepatan dengan 22 Ramadan 933 Hijriah. Dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bapak Proklamator yaitu Soekarno-Hatta, ternyata bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, hari Jumat. 9 Ramadan 1364 Hijriah, hari Jumat, kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan. Kita sebagai orang Jakarta mendapatkan kemerdekaan Jakarta istilahnya di bulan Ramadan. Kita sebagai orang Indonesia mendapatkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam, ternyata Nabi kita pun diutus dan ayat-ayat atau kitab-kitab kita Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan adalah sejarah besar bagi kita, umat Islam, sejarah besar bagi kita, umat Indonesia, sejarah besar bagi kita, warga Jakarta, dan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Inilah yang harus kita syukuri. Syukur sebagai orang Islam, syukur sebagai orang Indonesia, syukur sebagai warga Jakarta. Ramadan. Alhamdulillah. Lantas bagaimana cara kita bersyukur? Kembali lagi tadi di awal, kita mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah-sejarah besar yang kita sampaikan pada siang kali ini yang terkait dengan Ramadan, yang ternyata bukan hanya sejarah Islam, tapi juga sejarah bangsa Indonesia dan sejarah Jakarta. Terima kasih kepada para jamaah semuanya. Kalau mau ada tanya jawab, silahkan kita buka di sesi berikutnya. Jadi saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.